Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan saya Usman dalam channel Usmanologi. Baik Bapak Ibu, di kesempatan yang baik ini kami kembali akan berbagi informasi tentunya masih seputar seleksi CSN tahun 2023 yang berkaitan dengan aturan untuk seleksi tambahan penambah nilai kompetensi teknis ya Bapak Ibu. Oleh karena itu silakan disimak videonya sampai selesai untuk mendapatkan informasi yang akan kami sampaikan di video ini. Baik, langsung saja terkait dengan seleksi CSN tahun anggaran 2023, baik itu CPNS maupun P3K yang tentunya bagi rekan-rekan yang sudah mengikuti tahapan seleksi kompetensi P3K di tahun ini, selamat yang sudah mencapai nilai PG dan mendapatkan nilai tertinggi. Namun untuk dalam tahapan pelaksanaan ataupun regulasi seleksinya, kalau kita lihat dari jadwal yang sudah rilis oleh Panselnas sebelumnya, untuk pelaksanaan seleksi kompetensi itu berlangsung mulai dari 10 November sampai dengan 4 Desember 2023 nantinya ya Bapak Ibu. Nah, kemudian di kegiatan yang ke-12 ini kita perhatikan ternyata ada untuk aturan juga mengenai pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan Bapak Ibu, yang mana untuk pelaksanaannya itu 15 November sampai dengan 6 Desember 2023. Nah, mengenai aturan ini di sini kita sudah dapatkan keputusan Menteri terlebih khusus untuk pelaksanaan P3K Guru tahun anggaran 2023. Di sini ada keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia yang bernomor 298 tahun 2023, yaitu tentang pedoman pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2023 Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat secara detail aturan di dalam keputusan Menteri ini yang diputuskan bahwasanya yang pertama, dalam rangka optimalisasi hasil kompetensi teknis bagi pelamar P3K untuk jabatan fungsional guru di instansi daerah tahun 2023, di sini disampaikan instansi daerah dapat melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan selain seleksi kompetensi teknis melalui CAT BKN Bapak Ibu. Jadi di sini disebutkan bahwasanya instansi daerah dapat itu melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan. Jadi untuk memastikan apakah di instansi Bapak Ibu semua ada dilaksanakan seleksi kompetensi tambahan ini, tentunya silakan rekan-rekan mencari informasi di instansinya ataupun langsung menuju ke website atau langsung datang ke BKPSDM setempat Bapak Ibu untuk memastikan apakah ada seleksi tambahan diadakan di instansi Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua di sini instansi daerah yang melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan ini sebagaimana dimaksud dalam diktum 1 tadi itu harus memberitahukan secara tertulis kepada Mendikbudristek ya dengan tebusan Menpan RB dan juga Kepala BKN. Nah, kemudian yang ketiga Bapak Ibu, pelamar untuk seleksi kompetensi teknis tambahan sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 itu pelamarnya itu ada STHK 2, kemudian ada guru non ASN di sekolah negeri, kemudian lulusan pendidikan profesi guru atau PPG yang terdaftar pada pangkalan data database kelulusan Mendikbudristek, dan yang keempat itu guru yang terdaftar Dapodik Kemendikbudristek. Nah, ini untuk pelamar ya untuk seleksi kompetensi teknis tambahan yang dijelaskan dalam keputusan Menteri ini. Nah, kemudian yang keempat, pelamar sebagaimana dimaksud diktum ketiga huruf C dan D ini dapat melaksanakan kompetensi teknis tambahan apabila itu telah memenuhi nilai ambang batas kumulatif seleksi kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural serta nilai ambang batas wawancara. Jadi ini aturan khusus bagi pelamar yang kategori yang lulusan PPG dan juga guru yang terdaftar Dapodik Kemendikbudristek masa kerja di bawah 3 tahun dan juga guru swasta, itu syaratnya memenuhi nilai ambang batas kumulatif seleksi kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural serta nilai ambang batas wawancaranya Bapak Ibu baru bisa mengikuti seleksi kompetensi tambahan ini. Nah, selanjutnya yang kelima, untuk bobot nilai seleksi kompetensi teknis tambahan ini itu sebesar 30% Bapak Ibu. Yaitu 30% dari nilai kumulatif seleksi kompetensi teknis secara keseluruhan.
Nah, itu untuk bobot nilai seleksi kompetensi teknis tambahan ini. Nah, kemudian yang keenam, jenis seleksi kompetensi teknis tambahan bagi pelamar ini dimaksud dalam diktum keempat tadi itu berupa pengamatan perilaku profesionalisme guru, Bapak Ibu. Nah, yang ketujuh, pokok substansi pengamatan perilaku profesional guru sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-6 ini terdiri dari ada 10 Bapak Ibu ya pokok substansinya seperti kematangan moral dan spiritual, kemudian kematangan emosional, keteladanan, interaksi pembelajaran dan sosial, keaktifan dalam organisasi profesi, kemudian kedisiplinan, tanggung jawab, perilaku inklusif, kemudian kepedulian terhadap perundungan dan kerjasama dan kolaborasi. Nah, kemudian yang kedelapan, yaitu panduan pengamatan perilaku profesional guru itu sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-6 ini tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan menteri ini. Ini kita akan lihat Bapak Ibu lampirannya. Kemudian diktum yang ke-10, keputusan menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Nah, jadi ini Bapak Ibu terkait dengan keputusan Mendikbudristek ataupun pedoman ya, pedoman untuk pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan untuk P3K guru pada instansi daerah tahun 2023. Jadi pastikan lagi apakah di instansi Bapak Ibu ada melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan ini. Nah, di sini untuk lampirannya bisa kita lihat panduan pengamatan perilaku profesionalisme guru. Di sini bisa dibaca untuk latar belakang, kemudian ketentuan pelaksanaannya sudah lengkap di dalam keputusan Menteri Ristek ini terkait dengan pedoman pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan. Dan untuk lebih jelasnya nanti akan kami sematkan di deskripsi video untuk melihat keputusan Menteri ini. Bisa Bapak Ibu jadikan sebagai referensi untuk dibaca terkait dengan pedoman tersebut. Karena di sini juga ada kalau kita lihat tabel penilaian pokok substansi pengamatan perilaku profesionalisme guru. Nah, ini ada 10 tadi ya. Di hasil penilaiannya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian ada juga penguji, penanggung jawab, dan lain sebagainya. Silakan dibaca saja nanti Bapak Ibu. Itulah informasi yang dapat kami bagikan kepada rekan-rekan semua. Tetap sabar menunggu tentunya hasil akhir dari seleksi kompetensi P3K yang mana untuk pengolahan nilai seleksi kompetensinya ini ataupun pengumuman kelulusannya ini akan disampaikan nanti 6 sampai dengan 15 Desember 2023. Tentunya setelah pengumuman nanti akan kelihatan ataupun kita ketahui bersama siapa saja dari rekan-rekan sekalian yang lulus ke tahapan berikutnya yaitu pengisian DRH, NIP 3K dan selanjutnya untuk usul penetapan NIP 3K tahun anggaran 2023. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.